Hello everyone, let me introduce myself. My name is Harul Maut Aditya from Faculty of Engineering and Computer Science, major Information System, Universitas Teknokrat Indonesia. And I'm from class SE24DX. And for now, I wanna presentation the managing in a global business environment. Nah, jadi lingkungan bisnis global adalah lingkungan di mana perusahaan beroperasi di berbagai negara dengan peraturan, budaya, ekonomi, dan pasar yang beragam. Kedua, pentingnya ekonomi manajemen global. Perusahaan tidak lagi terbatas pada pasar lokal dan manajer tidak perlu memahami dinamika pasar internasional untuk mencapai kesuksesan. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial semakin mempercepat perkembangan bisnis internasional. Tantangan dalam bisnis global. Yang tantangan sendiri meliputi 4 hal. Di sini saya rangkum. Yang pertama ada perbedaan budaya, menghadapi perbedaan dalam bahasa, nilai-nilai sosial, kebiasaan kerja, dan etika bisnis. Tantangan dalam komunikasi lintas budaya. Yang kedua ada regulasi dan kebijakan pemerintah, meliputi 2 hal. Yang pertama ada peraturan yang berbeda di setiap negara, misalnya tarif, peraturan impor atau ekspor, dan pajak. Yang kedua ada pemahaman hukum internasional dan standar yang berbeda. Yang ketiga ada fluktuasi ekonomi and kurs mata uang. Yang pertama, perubahan dalam nilai tukar dapat mengaruhi budaya dan keuntungan. Misalnya ketika kita ingin menukar rupiah ke dolar, kursnya sendiri berbeda. Dan yang kedua ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi di suatu negara bisa berdampak pada operasi global. Yang keempat ada persaingan global. Persaingan global sendiri meliputi 2 hal, perusahaan lokal dan internasional yang bersaing dalam pasar global. Yang kedua ada pemain global yang dominan seringkali memanfaatkan skala ekonomi. Peluang dalam bisnis global. Yang pertama ada akses ke pasar baru, yaitu membuka peluang untuk masuk ke pasar internasional dengan permintaan yang terus berkembang. Yang kedua ada diversifikasi risiko, menyebarkan risiko dengan berbagai operasi di berbagai negara, mengurangi ketergantungan pada suatu pasar. Yang ketiga ada keunggulan kompetitif. Yang pertama memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang tersedia di negara lain. Yang kedua ada mengakses teknologi dan inovasi, kemampuan produksi di berbagai belahan negara. Nah, keterampilan yang diperlukan untuk mengelola bisnis global. Yang pertama ada kemampuan komunikasi lintas budaya, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dengan sensitif terhadap perubahan budaya. Yang kedua menghargai perbedaan bahasa, nilai, dan etika. Yang kedua ada pemahaman global. Pemahaman global adalah mengerti dinamika ekonomi, politik, dan sosial global yang mempengaruhi bisnis, menyadari tren global dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi perusahaan. Yang ketiga ada kepemimpinan yang fleksibel, menjadi seorang pemimpin yang mampu beradaptasi dan mengelola tim yang dengan berbagai ragam budaya, menginspirasi dan memotivasi tim lintas negara. Strategi mengelola bisnis global. Di sini saya rangkum menjadi 3 hal. Yang pertama ada strategi globalisasi, menyusun strategi untuk memperluas ke pasar internasional, baik melalui ekspansi langsung maupun melalui kemitraan strategis, misalnya aliansi atau joint venture. Yang kedua ada standarisasi versus adaptasi. Standarisasi sendiri adalah menggunakan pendekatan yang sama di seluruh negara, misalnya dalam produk dan pemasaran. Yang kedua ada adaptasi. Adaptasi adalah menyesuaikan produk dan strategi dengan kebutuhan lokal, misalnya perubahan pada produk atau untuk pasar lokal. Yang ketiga ada strategi masuk pasar internasional. Yang pertama ada ekspor. Ekspor yaitu menjual produk ke negara lain tanpa perlu memiliki keedaran fisik. Yang kedua lisensi and financing, memberikan hak untuk produksi atau menjual produk ke negara lain. Yang ketiga ada akuisisi atau alliance, membeli perusahaan lokal dan strategis. Nah, untuk study case-nya sendiri, saya merangkum ada Amazon, strategi bisnis global. Yang pertama meliputi lingkungan bisnis global. Amazon beroperasi di lebih dari 200 negara, menghadapi berbagai tantangan seperti peraturan pajak, biaya pengiriman, dan persaingan lokal. Yang kedua ada keberhasilan. Amazon mampu membangun kehadiran global yang dominan dengan memanfaatkan teknologi dan strategi adaptasi yang efektif. Yang ketiga, strategi Amazon, adaptasi dan standarisasi, menawarkan produk yang sama di seluruh dunia tapi menyesuaikan sistem pengiriman dan pembayaran untuk kebutuhan lokal. Teknologi dan inovasi, menggunakan teknologi e-commerce and cloud computing untuk mengelola logistik dan melayani pelanggan secara global. Aliansi dan akuisisi. Akuisisi perusahaan seperti Whole Foods untuk memperluas ke sektor retail fisik dan memasuki pasar yang baru. Nah, kesimpulannya sendiri ada 3 hal yang saya rangkum dari ini. Yang pertama ada manajemen bisnis global adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia yang semakin terhubung secara global.
Tantangan yang muncul seperti perbedaan budaya, regulasi, fluktuasi ekonomi memerlukan pendekatan yang sangat cermat dan fleksibel. Ketiga, dengan strategi yang kuat, keterampilan manajerial yang kuat, dan pemahaman yang global, perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang besar. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.